Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ana umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih sama-sama bisa bertemu kembali, duduk di majelis ilmu ini, di tempat menuntut ilmu ini, di pondok pesantren Ojolali yang kita cintai dan kita banggakan ini. Selawat, berangkaikan salam, mari kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita, yakni Habibina wa syafa'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi. Yang mana berkat beliau menghantarkan dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yang serba ilmu ini. Dari zaman mobil Toyota sampai zaman mobil Avanza Sport. Masya Allah, alhamdulillah. Yang saya hormati dan kita semua hormati guru kita bersama, yakni Bapak Yudi Pramuko, yang insya Allah berkat ilmu dari beliau bisa kita ambil dan kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan semoga keluarganya diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilancarkan segala urusannya, dipermudahkan segala hajat-hajatnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tidak lupa kepada teman-temanku yang sudah di sini, yang berangkat dari rumah menuju majlis taklim pesantren Ojolali ini, semoga dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi apa? Menjadi amal jariah, menjadi apa? Menjadi jihad fisabilillah amalannya. Karena apa? Karena meninggalkan atau menjauhkan daripada kebodohan. Kalau dulu kita jihad dengan pedang, kalau dulu kita jihad dengan bambu runcing, tapi sekarang kita jihad dengan menuntut ilmu. Yang ini di sini sama-sama ikhwan wal akhwat fillah. Masya Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sedikit kultum atau sedikit sharing yang bisa saya sampaikan kepada ikhwan wal akhwat fillah yang berjudul remaja. Ngomong-ngomong remaja ini masih suka yang namanya kesana kesini, masih labil, masih suka nongkrong sana nongkrong sini, masih suka kesana dan kesini, masih suka bertemu atau pacaran atau minuman dan lain sebagainya. Kita ini masih membutuhkan bimbingan ikhwan wal akhwat fillah, karena kita masih mencari jati diri kita masih labil. Teruntuk itu disinilah kita dibimbing oleh guru kita, diajarkan oleh guru kita. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi apakah antum semua tahu pemuda yang paling keren itu apa? Bukan pemuda Korea yang paling keren, bukan pemuda suka-suka main bola atau pemuda yang artis Hollywood yang paling keren. Tetapi pemuda yang paling keren adalah nanti ketika di hari kiamat ada 7 golongan, ada naungan Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana tidak ada lagi kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di situ dijelaskan di nomor 2, sya'bun nash'a bi'ibadati rabbihi, pemuda yang tumbuh dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pemuda yang hatinya lengket dengan masjid, pemuda yang kalau enggak sholat satu hari aja merasakan, ya Allah, kenapa ya kok aku nih enggak sholat? Ada kegelisahan dalam hatinya, ada yang kurang dalam hatinya. Maka itu pemuda yang paling keren, ikhwan wal akhwat fillah, yang paling mantap. Tuh.
Dikisahkan ada seorang anak muda yang dia suka main motor. Bron, dan sebagainya. Nah, dia nggak tahu bahwasannya hari itu adalah ajal terakhirnya. Sebelumnya dia banyak memenangkan perlombaan. Tetapi di hari itu ternyata Allah memanggilnya. Ketika dia balapan, dihitung 1, 2, 3, kemudian dilajukan motornya. Dan akhirnya apa? Akhirnya dia kecelakaan dengan parahnya. Palanya terbentur oleh trotoar. Kemudian dia dilarikan ke rumah sakit. Disitulah dipertaruhkan. Apakah kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah? Ikhwan wal akhwat fillah. Yang namanya kematian tidak pandang bulu. Yang namanya kematian muda pun bisa mati, tua pun bisa mati, dan bahkan anak-anak kecil pun tidak tutup kemungkinan untuk bisa meninggal. Di situ dipertaruhkan. Di situ ada bunyian untuk mengetes apakah kita masih hidup, jantung kita, atau kita sudah meninggal. Net. Apakah kita bisa berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau kita tidak bisa, hanya bisa menatap, berkedip. Situlah dipertaruhkan. Teruntuk itu untuk para remaja, anak muda, ikhwan wal akhwat fillah. Jangan sia-siakan masa muda kita. Jangan sia-siakan masa-masa emas kita untuk senantiasa bertakwa dan semakin meningkatkan istiqomah kita dalam sholat dan dalam mengaji. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya ikhwan wal akhwat fillah, di masa muda ini, di masa emas ini, marilah kita semangat belajar. Dijelaskan dalam mahfuzat, Subhanul yaum rijalul god. Pemuda masa sekarang ini akan menjadi pemimpin masa yang akan datang. Kalau dari sekarangnya ikhwan wal akhwat fillah soleh dan soleha, insya Allah nanti menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga dijelaskan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Makanya mari kita semangat untuk bersungguh-sungguh mencari ilmu. Utlubu ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu nggak ada batasnya, ikhwan wal akhwat fillah. Dari kita kecil sampai kita pulang ke liang lahat, pulang kepada Allah, itu tidak ada yang namanya berhenti atau pensiun dalam menuntut ilmu. Ikhwan wal akhwat fillah. Di dalam kitab Ta'limu Ta'anim dijelaskan ada 6 syarat untuk menuntut ilmu. Yang pertama adalah kecerdasan. Kecerdasan ini mencangkup emosional dan akhlak. Bagaimana kita bisa menerima ilmu dari guru dengan sebaik mungkin. Ikhwan wal akhwat fillah. Dan yang kedua adalah bersungguh-sungguh. Seorang santri, seorang murid, seorang mahasiswa harus bersungguh-sungguh, tidak pantang menyerah, teruslah belajar walaupun banyak cobaan yang menghadang. Yang ketiga adalah bersabar. Bersabar dalam menghadapi kepahitan. Bersabar kalau kita nggak ngerti, kurang mengerti, maka kita harus terus bersabar. Yang keempat adalah harus mempunyai modal, mengeluarkan modal. Kita harus merelakan, mengeluarkan modal untuk menuntut ilmu. Harus ada yang dikorbankan untuk menuntut ilmu. Ikhwan wal akhwat fillah. Dan yang kelima adalah mengikuti petunjuk guru. Kita nggak sembarangan belajar, nggak sembarangan kita belajar dengan YouTube, dengan Google. Kita harus memiliki guru yang tepat di bidangnya. Kalau kita mau belajar agama, kita mengikuti tunjuk guru yang fokus di bidangnya, yakni ustadz atau kiai. Dan yang terakhir adalah
membutuhkan waktu yang lama. Jadi seorang santri, seorang murid itu enggak langsung ujuk-ujuk jadi seorang kiai, jadi seorang alim, jadi seorang ulama. Membutuhkan waktu yang lama, ikhwan wal akhwat fillah. Kita belajar bertahun-tahun untuk mendapatkan ilmu yang bagus, ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa mengambil ibrahnya, pelajarannya daripada yang saya bisa sampaikan, semakin meningkatkan istiqomah kita dan berjihad kita dalam menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Itulah Saudara Aldiansyah ya. Usia berapa? 21 tahun, dan kita doakan ya. Ini dalam rangka kursus public speaking yang pertama di pesantren Ojolali, dan itulah contoh latihan ya public speaking, bicara di depan publik ya. Meskipun publik yang dimaksud di sini yang nonton baru saya sendiri. Ya, insya Allah nanti teman-teman yang lain bisa ikut kursus public speaking setiap hari ya, langsung praktek setiap lohor ba'da zuhur ya Aldi ya. Dan nanti kita harapkan siapa yang berkenan, siapa itu teman kita Ferdiansyah atau Putri atau Salma, Salsa, anak-anak remaja pesantren Ojolali yang dulu pernah ikut ngaji dan sudah hafal juz 30, insya Allah ya, belajar public speaking. Artinya public speaking itu speak ngomong ya, pidato kayak ceramah kayak ya di depan orang lain untuk menyampaikan gagasan, untuk menyampaikan pikiran-pikiran sederhana, untuk menyampaikan pandangan-pandangan ya, supaya bisa membawa masyarakat atau orang lain ke arah yang lebih baik ya, menurut nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kejujuran, dan nilai-nilai yang memang kita junjung bersama ya, nilai-nilai yang mulia. Dan kita harapkan Aldiansyah terus belajar. Insya Allah tiap hari latihan aja ya Aldi ya di sini, insya Allah, dan langsung kita YouTube-kan. Saya juga belajar, nggak apa-apa ya. Terima kasih, moga-moga untuk yang lain yang mendengar siaran ini di seluruh dunia, di seluruh benua, 5 benua, belajar public speaking, ngomong ya, belajar ngomong sendiri. Ini juga yang nonton cuma saya sendiri tadi, nggak ada orang ya. Nanti lama-lama juga bisa. Jadi untuk jadi YouTuber ya harus latihan ngomong. Jangan terus kalau disuruh ya di YouTuber, didorong untuk jadi YouTuber, jawabannya jangan gini, jangan klise. Wah saya nggak pede Pak. Ya supaya pede gimana, latihan aja di sini, langsung ke pesantren Ojolali, langsung praktek ya, langsung di YouTube pindah gitu aja. Makasih ya, moga-moga jadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.